के सहाबा किराम फंस गए। इससे बड़ा नुकसान क्या हुआ? 70 सहाबा किराम सारे बनकर आया था कि 3,000 जिंदा डाल के साथ। तो इस नक्शे को अगर हम ऐसे करके समझेंगे ना, यहाँ लिखा है बात किया इस रास्ते से होकर आया था और वहाँ उन्होंने 3,000 की तादाद की। Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Rahman, alhamdulillah kita sudah tiba di sekitaran Jabal Uhud gitu ya. Kita bicara tentang keutamaannya dulu. Jabal Uhud ini salah satu nanti gunung yang akan Allah yang berada di surga gitu ya. Dan kalau kita kaitkan dengan pahala, ada beberapa kalimat yang mengatakan bahwa kirotin siapa yang mengurusi jenazah dari memandikan sampai mengantarkan ke kuburannya maka akan dapat 2 kirot. Kata sahabat, apa kirot? Ternyata 1 kirot ini ukurannya 2 Jabal Uhud. Jadi tingginya 1000 meter lebih, luasnya 30 km dan panjangnya 70. Jadi ini ukuran 1 kirot. Sedangkan orang yang mengurusi jenazah dari sejak memandikan sampai menguburkan, antar ke kuburan sampai selesai, pahalanya 2 kirot. 1 kirot 2 gunung Uhud. Maka dapat 4 ukuran gunung Uhud pahalanya, Masya Allah. Jadi nanti kalau ada saudaranya meninggal, kalau bisa mengurusi dari sejak memandikan sampai menguburkan, nah itu ukurannya. Oh itu tuh, pahalanya tuh 2 ini dikali 2 berarti 4 gunung ini kira-kira. Nah, itu kalau kelihatan ke bawah nggak kira-kira kalau Allah kasih ini pahalanya baru untuk mengurusi jenazah 4 gunung ini. Kalau seandainya pahala diliatin, nah gimana rasanya ngebawa pahala? Alhamdulillah pahalanya sudah disediakan bagi orang yang beramal dengan masing-masing amalannya. Ini kisah perang Uhud, gitu ya. Kisah perang Uhud ini, alhamdulillah pasukan Islam juga dengan jumlah yang cukup banyak pada saat persiapan untuk perang Uhud ini. Lagi-lagi ada beberapa kabilah yang membelot, tapi tidak mengurangi semangatnya pejuang Islam pada saat itu, karena memang dari jumlah juga umat Islam sudah banyak. Jadi tidak takut lagi karena sudah pengalaman perang Badar. Umat Islam dengan 300 saja menang, gitu ya. 700 ya. 700 kalau Uhud. 300 yang di Badar. Badar 313. 13. Bahkan ada filmnya tuh 313. Ternyata itu bisa perang Badar. Dan Allah kirimkan bukan dibantu oleh jin, tapi dibantu oleh ribuan malaikat pada saat itu. Gitu ya. Pasukan Allah. Pasukan Allah. Dari situ kepercayaan umat Islam tuh makin kuat, makin tinggi. Nah, makanya ketika perang Uhud pede. Umat Islam itu pede. Pokoknya orang 10.000 lawan 300 menang tuh. Tapi ternyata Allah takdirkan lain, tapi ada sebabnya kalahnya perang Uhud. Nah, di sinilah posisi-posisi pasukan kaum muslimin dan kaum musyrikin. Jadi pasukan kaum musyrikin juga nggak turun semua. Waktu itu ada pasukan yang ngumpet di bagian yang kita lihat sebelah kiri. Kalau ini sebelah kanan. Sebelah kanan tuh yang di balik bukit itu, di balik Uhud, yang dipimpin oleh salah satu yang nantinya akan jadi panglima perang juga itu, Sayyidina Khalid bin Walid. Tapi dulunya masih waktu perang Uhud, Khalid bin Walid masih kafir. Jadi pasukan pemimpin yang tidak terkalahkan waktu itu, dan akhirnya bisa meluluh lantahkan pasukan kaum muslimin pada saat itu. Nah, di mana pasukan terkuat yang melindungi pasukan Rasulullah dan sahabat, ini yang disebut Jabal. Nah, adanya posisinya itu di belakang kita, yang lagi ada orang ramai itu, ya.
inilah posisi Jabal Rumah atau Bukit Pemanah. Jadi pasukan pemanah disiapkan karena andalannya pasukan waktu itu nggak ada senapan, nggak ada basoka, nggak ada roket, nggak ada drone-dronan. Jadi langsung pedang lawan pedang, tombak lawan tombak, orang lawan orang, gitu ya. Dan diandalkan pasukan pemanah. Nah waktu itu Rasulullah berpesan apapun yang terjadi jangan turun. Ketika dalam peperangan ini, jadi di sini sudah dibagi-bagi pasukannya. Ini Jabal Uhudnya, ini posisi Jabal Uhud. Ya, di sini Jabal Pemanah. Pasukan pemanahnya sudah standby dan lain sebagainya. Nah, di pasukan ini apa namanya? Ini kota Madinah. Jadi lumayan kenapa dia memilihnya agak keluar? Karena memang dikhawatirkan kalau terlalu dekat dengan Madinah, maka kaum musyrikin kalau menang dia bisa menghabiskan pasukan kaum muslim, bahkan sebarat penuh yang perempuan dan anak-anak juga. Kalau orang kafir kalau perang nggak pandang bulu, semuanya dihabiskan. Contohnya Israel. Semua dihabiskan, nggak lihat perempuan atau anak. Tapi kalau muslimin punya adab dalam berperang, dia nggak membunuh ibu-ibu, dia nggak membunuh anak-anak, dia nggak membunuh orang hamil dan lain sebagainya. Yang lemah-lemah nggak, yang menyerah saja udah nggak boleh, gitu ya. Jadi ini posisi kemenangan itu berawal dari sini. Jadi ketika pasukan